Shalom, Horas, para ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita yakin kita tetap dalam keadaan sukacita dan berkat Tuhan selalu melimpahi kita. Kita kembali bertemu di dalam renungan bulanan kita, tepatnya untuk bulan Oktober tahun 2022. Dan adapun topik renungan kita untuk bulan Oktober ini adalah pelayan perempuan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 13 sampai 18. Dan untuk mengawali renungan kita saat ini, kita terlebih dahulu bersatu hati, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saya akan bacakan nas renungan kita bagi kita saat ini di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 18. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berkata, sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Para ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelayan perempuan. Pastinya topik ini tidak asing lagi bagi kita. Pelayan perempuan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, siapakah pelayan perempuan tersebut? Pastinya kita semua yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Allah Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Maka kitalah pelayan perempuan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Maka para ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adalah sukacita besar bagi kita setiap perempuan. Karena Tuhan memakai kita menjadi pelayannya. Tuhan menjadikan kita alatnya, menjadi pelayannya untuk memberitakan Injil melalui sikap kita, melalui profesi kita, di mana saja kita berada. Maka katakan, aku bersyukur menjadi seorang perempuan yang telah Tuhan jadikan menjadi pelayan. Tetapi dalam nas renungan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana
pelayanan Paulus bersama rombongannya di Filipi, kita diberitahu ketika Paulus dan rombongannya berada di Filipi, mereka menemukan tempat sembahyang Yahudi. Ternyata ibu yang dikasihi oleh Yesus, tempat sembahyang Yahudi ini sering menjadi tempat para perempuan-perempuan berkumpul di sana. Dan seorang dari perempuan itu bernama Lydia. Lydia. Dan pastinya nama Lydia tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering menemukan nama Lydia ini. Dikatakan di sana Lydia adalah seorang wanita yang berbisnis kain ungu. Dia berasal dari kota Tiatira. Lebih tepatnya sekarang daerah Turki ya ibu-ibu. Kain ungu ini harganya sangat mahal. Dan tentunya dibutuhkan modal yang besar untuk berbisnis di bidang ini. Maka catatan kecil saya, berarti Lydia ini adalah seorang wanita kaya. Wanita kaya inilah yang menjadi jiwa pertama yang dimenangkan oleh pelayanan Rasul Paulus di Eropa. Para ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertemuan Lydia dengan Rasul Paulus bukanlah peristiwa yang kebetulan begitu saja. Karena kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16, sebelum nas kita ini, tepatnya ayat 6 sampai ayat 10, Paulus tadinya hendak memberitakan Injil ke timur, daerah Asia. Namun Roh Kudus tidak mengizinkannya. Justru Paulus diarahkan menuju ke barat, benua Eropa. Mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa tidak diizinkan, tetapi diarahkan ke tempat yang lain? Kalau boleh saya imani, rencana Tuhan jauh lebih indah. Lebih indah dari yang kita bisa duga. Pertemuan Paulus dengan Lydia adalah rencana Tuhan. Ketika rencana Tuhan itu digenapi, seluruh Eropa mendengar Injil. Menurut ayat 14, setelah Paulus dan rombongannya menemukan tempat sembahyang tadi, dan di sana ada banyak perempuan, seorang dari perempuan itu adalah Lydia. Apa yang bisa kita lihat di sana? Lydia turut mendengarkan. Tuhan membuka hati Lydia. Apakah ini terjadi secara paksa? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah memaksa orang. Namun yang benar ialah Tuhan melihat Lydia memiliki hati yang peka. Sehingga dengan mudah Tuhan membuka hatinya untuk menerima dengan sukacita firman yang diberitakan Paulus. Dan kita akan lihat para ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tadi Tuhan membuka hatinya untuk menerima dengan sukacita firman yang diberitakan Paulus. Dengan sukacita menerima firman yang telah disampaikan hamba Tuhan. Tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensi logis dari hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita semua, para ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi apa konsekuensi logisnya? Harus ada loh ibu-ibu. Dan kita akan lihat pada nas kita ini. Konsekuensi logis dari hati Lydia
yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana, Lydia mau beribadah. Pada hari Sabat, hari ibadah Yahudi, Paulus menjumpai Lydia ada di rumah sembahyang Yahudi. Dari sini kita ketahui, walaupun Lydia seorang non-Yahudi yang berasal dari Tiatira. Tiatira itu kota tempat penyembahan berhala. Namun, hatinya sudah berpaut pada Tuhan. Tuhan yang disembah orang Yahudi. Dan dia masuk ke rumah ibadah. Seharusnya, sebagai wanita pebisnis yang kaya, ia sibuk dengan usahanya pada hari Sabat. Bukankah ia bisa menghasilkan banyak uang pada hari Sabat? Lydia tahu dan mengerti hal ini. Namun hatinya sudah terbuka pada firman Tuhan, sehingga membawa Lydia masuk rumah sembahyang pada hari Sabat. Itu artinya para ibu, ia mendahulukan Tuhan di dalam segala perkaranya. Ia mendahulukan Tuhan di dalam segala perkaranya. Itu konsekuensi logis yang pertama. Yang berikut, konsekuensi logis dari hati yang terbuka pada firman Tuhan dan tekun beribadah. Kita akan lihat yang kedua, yaitu Lydia mau memberi. Lydia mau memberi. Memberi apa? Wah, jangan dulu ke materi pikirannya. Tapi yang pertama, yang terutama adalah Lydia memberi berita keselamatan kepada seisi rumahnya. Di sini pelayanannya. Nampak pelayanan yang pertama, ibu-ibu. Dia memberi berita keselamatan kepada seisi rumahnya. Lydia mengajak seluruh orang yang berada dalam rumahnya untuk dibaptis. Berapa jumlah orang di rumahnya? Kita tidak tahu pasti. Tapi dari sini kita tahu bahwa Lydia tidak mau selamat sendirian saja. Ia memberi kabar keselamatan kepada seisi rumahnya. Dikatakan sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Wah, pelayan perempuan ternyata turut ambil bagian dalam berita keselamatan. Ya, terlebih dahulu di tengah-tengah keluarganya. Dan kita juga para ibu sebagai pelayan perempuan meneladani Lydia. Yang kedua, dia memberikan fasilitas terbaik dalam rumahnya untuk Paulus dan rombongannya. Karena pada ayat 15b dikatakan, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan kata mendesak, ibu-ibu. Itu berarti Lydia sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan para hamba Tuhan di rumahnya, bukan basa-basi. Tapi sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan para hamba Tuhan di rumahnya. Bahkan jika Lydia mendesak, ia siap memberi pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik para ibu-ibu. Hebat, luar biasa. Dan yang berikutnya, Lydia memberikan rumahnya untuk tempat tinggal Paulus dan rombongannya. Tindakan ini tentu mengandung risiko yang besar. Tetapi Lydia mau menerima semuanya dengan sukacita. Lydia mau menerima semua dengan sukacita. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu hebatnya seorang perempuan yang Tuhan pakai menjadi pelayan.
Lydia, hasil dari pemberitaan Paulus di Filipi. Dan selanjutnya nas kita ini mau memberitakan kepada kita juga bahwa seperti yang telah dialami Paulus, sekalipun Paulus dan rombongannya berhasil dalam pemberitaannya, namun dalam pelayanannya muncul sebuah tantangan. Dikatakan di sana adanya seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung dan berhari-hari mengganggu pelayanan Paulus. Maka Paulus pun dengan tegas dan keras menangking roh tenung itu sehingga keluar dari hamba perempuan itu. Para ibu yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan tadi, Lydia, dan perempuan yang memiliki roh tenung dimenangkan oleh Tuhan. Itu nampak dari bagaimana Lydia ambil bagian di dalam pelayanan dan juga bagaimana Paulus memenangkan perempuan yang memiliki roh tenung ini dengan kuasa Tuhan. Tapi saya mau katakan yang terakhir para ibu, dari hal ini kita belajar bahwa di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di dalam setiap pelayanan selalu ada tantangan yang berasal dari kuasa kegelapan. Setiap pemberitaan Injil dimanapun, kapanpun, selalu ada mendapat tantangan. Namun kita melihat bahwa bagaimanapun besar dan hebatnya kuasa si jahat, ternyata tidak dapat menghambat, apalagi menggagalkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Maka ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari tetap semangat, mari tetap kuat, semangat, kuat, dan berani untuk menunaikan tugas pelayanan kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami setiap ibu-ibu yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan tebus, bahwa Tuhan telah pakai kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, melakukan tugas pelayanan kami masing-masing, dimanapun dan kapanpun itu boleh kami laksanakan. Sekalipun ada banyak tantangan yang menghambat pelayanan kami, tapi Tuhan akan menangkan kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat menghambat, menggagalkan pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, mari Tuhan pakai kami semakin hebat lagi. Para ibu-ibu yang ada di tengah-tengah gerejamu, secara khusus para perempuan yang ada di distrik 18 Jabar Tendiye. Tuhan berkati kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami telah